Kemudian, aku bersama si Alima akan terus ke Bangka, oleh karena ia juga akan pergi ke Palembang. Diajaknya kami bersama-sama dengan dia, dan dimintanya kami memandangnya seperti Bapa. Dimintanya pula supaya kami mempercayakan diri kami kepada penjagaannya. Dengan segala senang hati, kami terima permintaannya, sebab kami pikir Kaini akan lebih selamat di perjalanan kalau diawasi dan dijaga seorang tua. Tetapi bagi diriku, dari bermula kami berkenalan, aku sudah menaruh sangka pada orang itu. Pakaian dan perbuatan, begitu pula perkataannya, sedikit pun tak sesuai dengan umurnya. Persangkaanku itu rupanya tak salah, sebab baru saja beberapa jam kemudian, percakapannya sudah lain-lain. Perhatiannya kepadaku melebihi dari kawan-kawanku. Oleh karena percakapan kami, diketahuinya namaku, dan mulai waktu itu, aku dipanggilnya dengan nama itu. Entah apa sebabnya, tak tenang saja hatiku mendengar perkataan-perkataannya. Perasaan takut mulai timbul, sehingga kalau tak perlu benar, tak berani aku keluar dari kamar. Semalam-malam itu, hampir tak dapat kupejamkan mataku. Sebentar-sebentar, teringat olehku perkataannya yang berbunyi lebih kurang seperti ini. Istriku ada Tionghoa, ada Belanda. Orang kita jangan dikata lagi. Jikalau seorang perempuan berkenan di hatiku, tak boleh tidak, ia mesti dapat kutaklukan. Apakah maksudnya mengeluarkan perkataan itu di hadapanku? Berkenankah diriku ini padanya? Ah, sungguh ngeri. Pagi-pagi benar, sampailah kami di pelabuhan Bengkulu. Pelabuhan ini ternama sebab anginnya kencang dan gelombangnya besar. Untung bagi kami, pagi itu laut tenang dan aman. Ombak bermain-main dengan perlahan, membuaikan skoci-skoci yang sekecil-kecil itu. Dengan mudah, kami turun dari kapal ke skoci yang ditarik oleh motor boot kepunyaan KPM, dan tak lama kemudian, sampailah kami di daratan. Anak-anak Bengkulu yang sama bersekolah dengan kami, tentu saja sudah beriang hati bertemu dengan orang tua dan kaum keluarga. Tetapi kami perjalanan kami masih sangat jauh. Dari sini kami ke Palembang dahulu. Sudah itu, barulah naik kapal lagi ke Mentok. Di Bengkulu, kami menumpang di rumah seorang kawan. Sesudah kami pergi ke kantor residen, meminta surat perjalanan, pergilah kami melihat-lihat keadaan kota Bengkulu. Bagi diriku yang pertama kali baru melihat, sangat mengesankan. Karena badan amat letih, pada malamnya, tidak lagi kami pergi berjalan-jalan. Kami tinggal saja di rumah, bercakap-cakap dengan keluarga teman yang datang, yang akan melihat kami. Pada keesokan harinya, pagi-pagi, kami telah bersiap akan meneruskan perjalanan. Tetapi malang bagi kami. Otobus telah berangkat meninggalkan kami. Terpaksa, kami menunggu semalam lagi. Rupanya, otobus SS dari Bengkulu ke Lahat pagi benar berangkatnya. Sebelum pukul 7. Dengan hati kesal, kami tinggalkan barang-barang kami di tempat perhentian otobus itu. Lalu pergi lagi, berjalan-jalan, melihat-lihat pasar Bengkulu, masuk ke sana, masuk ke sini.
Akhirnya, bertemu dengan seorang kawan yang telah keluar dari sekolah. Karena dia masih mengenal kami, dan kami pun belum melupakan dia. Diajaknya kami bermalam di rumahnya. Keesokan harinya, sebelum pukul 7, kami telah hadir di tempat perhentian otobus. Dan tak lama kemudian, kami berangkat. Dengan kencang, oto itu melalui beberapa kampung yang kecil-kecil. Di beberapa tempat berhenti sebentar untuk meninggalkan dan mengambil pos. Kira-kira pukul 8 malam, kami tiba di Lahat. Di jalan, entah berapa kali oto kami mendapat kerusakan. Yang teringat benar olehku ialah tatkala oto itu mendaki sebuah tebing yang curam. Tiba-tiba mesinnya mati. Kami berlompatan keluar, sebab kalau tidak, boleh jadi ada yang mendapat kecelakaan. Pada waktu itu, kami jauh dari kampung dan hari telah mulai gelap. Barang siapa yang sudah melalui jalan Bengkulu, Lahat itu tentu mengakui bahwa sesungguhnya bukan sedikit bahaya dan kesukaran yang dapat terjadi, manakala sopir lengah sedikit saja. Barangkali yang dapat menyamai jalan ini hanya jalan-jalan di Tapanuli saja. Pada masa sekarang ini, kereta api telah sampai di Lubuk Linggau. Ketika kami dahulu jalan itu sedang dibuat orang. Untunglah di dekat tempat oto kami rusak itu ada sebuah pondok kuli. Dengan perantaraan orang tua yang dikenal di kapal 3 hari yang lalu, dan amat kutakuti itu, dapatlah kami berhenti di situ menunggu sampai oto itu betul kembali. Untunglah kerusakan itu tak seberapa besar. Sebentar saja oto itu telah dapat dijalankan kembali. Dalam hujan lebat dan kilat sabung menyabung, kira-kira pukul 8 malam, sampailah kami di Lahat. Di situ bermalam di rumah seorang asisten demam. Seperti telah diketahui, Lahat adalah sebuah kota yang kian hari kian bertambah ramai penduduknya. Oleh karena adanya jalan kereta api dan mudahnya berhubungan dengan Jakarta dan Singapura. Tetapi sayang bagi diriku, aku tak dapat melihat kota yang akan hidup itu. Dalam hujan dan lebat gulita, tentu saja tak kelihatan sesuatu apapun. Besoknya, kami meneruskan perjalanan pula ke Palembang dengan kereta api tengah hari. Sebenarnya, aku akan tinggal dan ingin tinggal lebih lama di Lahat untuk melihat-lihat keadaan kota itu yang sepanjang cerita kawan-kawan bagus letaknya, dikelilingi oleh bukit-bukit, hampir-hampir menyamai padang panjang, dan banyak pula mempunyai pemandangan yang indah-indah ke Sungai Lematang dengan sawah-sawahnya.